Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke dulur ya, untuk kali ini karena mesin las saya lagi trouble atau lagi rusak, untuk kali ini saya tidak berbagi masalah pengelasan ya. Kita berbagi masalah yang lain, tetapi yang masih ada kaitannya dengan peralatan pengelasan. Apakah itu dulur? Ikuti terus ya. Dan kali ini saya akan berbagi tentang masalah pemasangan mata gerinda potong ini dulur ya. Sebenarnya ini adalah masalah yang cukup sepele, tapi mungkin juga sedikit membingungkan khususnya bagi para pemula ya. Karena juga tidak sedikit orang yang membuat tutorial tentang pemasangan mata gerinda potong ini ya. Yaitu dengan pemasangan posisi tertentu ya. Entah itu yang ada gambarnya itu di dalam ataupun di luar. Tentu saja dengan asumsi mereka masing-masing. Dan di sini saya tidak mengatakan bahwa cara yang saya lakukan ini paling benar, tidak ya. Tapi setidaknya saya akan membuat panduan ini sesuai dengan dari pabrikannya ya, seperti yang tertera pada mata gerinda potong ini. Tapi sebelumnya akan kita lihat dulu bagaimana performanya ketika mata gerinda potong ini dipasang dengan bolak-balik dulur ya. Pertama akan kita coba menggunakannya dengan pemasangan yang ada tulisannya itu berada di dalam. Bagaimana performanya ya. Karena ada yang mengatakan bahwa dengan pemasangan tertentu itu mata potong akan lebih tajam dan juga sebaliknya. Yuk kita tes. Dan hasilnya tajam dulur ya, karena ini yang saya potong adalah hasil las-lasan, jadi dia agak lebih keras ya. Dan kita akan coba yang selanjutnya. Dan sekarang akan kita coba dengan mata gerinda potong terpasang terbalik dari posisi yang pertama tadi dulur ya. Dan akan kita lihat bagaimana performanya, apakah ada bedanya dari yang awal tadi. Dan seperti halnya posisi yang pertama tadi dulur ya, sama tajamnya ya dengan posisi terbalik seperti ini. Dan sekarang akan kita bahas bagaimana sih sebenarnya posisi yang benar ketika masang mata gerinda potong ini. Ayo dulur kita lanjut ya. Oke dulur, untuk memastikan ini apakah ada pemasangan dengan posisi khusus, baiknya kita ini aja ya, langsung kita lihat dari instruksi dari pabrikannya apakah ada yang tertera di produknya ini. Ini yang pertama adalah merek dari pabrikan ya. Yang kedua adalah ini ukuran, jadi diameter ini, diameter luar atau diameter dalam. Terus yang ketiganya adalah ini ya, putaran ya, putaran yang diizinkan untuk produk ini. Nah, terus kita lebar lagi ke sini. Oke, ini bahasa Inggris dulur ya. Jadi karena saya tidak terlalu paham, mungkin saya akan translate sebisa saya. Jadi kalau ada salahnya mohon dikoreksi dulur ya. Jadi di sini tertulis pemakaian yang salah adalah sangat berbahaya dan bisa menghasilkan cedera serius. Jangan gunakan cutting wheel ini bila rusak. Lindungi dirimu dan orang lain ketika menggunakan barang ini ya. Terus gunakan
safety glass atau kacamata atau pelindung mata ya. Dengan ini apa ini? Kalau di Indonesia mungkin SNI-nya lah ya, itu yang SNI regulasinya. Jadi kacamata pun harus ada ini ya, ada lisensinya ya. Ada lisensinya, tapi saya yakin kita jarang memakai kacamata yang ada lisensi ya. Terus lindungi perputarannya ya, dulur ya. Jadi pakai ini cover ini. Jadi ini sangat berbahaya jika kita tidak memakai pelindung ini ya, bahaya. Jadi saya sering lihat itu di ini ya, orang memakai mengoperasikan gerinda dengan ininya dilepas, entah itu alasannya karena ribet atau segala macamnya, saya kurang tahu, tapi yang jelas ini dilepas, dan itu akibatnya bisa berbahaya dulur ya. Selain kita tidak bisa mengarahkan apinya itu ke arah depan ya, menghindari dari badan kita, juga kalau pecah ini larinya akan ke segala arah ya. Itu bisa jadi juga mengenai kita, karena saya sudah pernah mengalami dulur ya, ini pecah ya, ini pecah ketika saya mengoperasikan gerinda. Tapi sepanjang saya memakai gerinda, saya belum pernah memakai dengan ini dilepas dulur ya, dengan ini dilepas. Jadi ketika pecah waktu itu, pengalaman saya jadi aman dia. Jadi pecahannya itu terlontar ke depan ya, dia akan menjauh dari badan kita. Oke, terus yang lainnya kita merembet ke sini ya. Ke selanjutnya adalah ini untuk peringatan ya. Jadi ini lebih ke instruksi keselamatan. Jadi yang pertama adalah seperti tadi ya, kacamata atau pelindung mata. Akan lebih bagus lagi ketika kita memakai ini ya, face shield, atau kalau ngelas kita pakai welding head shield. Jadi itu akan lebih melindungi muka kita secara menyeluruh ya. Terus yang selanjutnya adalah pemakaian sarung tangan. Jadi ini juga ada sarung tangan. Terus yang lainnya adalah sumbat telinga ya, atau earplug. Jadi saya tidak memakai ini. Terus yang sini adalah masker. Jadi yang selanjutnya lagi adalah ini apa ini, seperti buku. Oh, tapi tidak, kayaknya ini adalah screen ya, atau penghalang ya, atau tabir. Jadi kalau kita di pengelasan itu biasa kita memakainya itu welding screen ya. Jadi selain untuk ini ya, untuk melindungi orang lain yang kerja di sekitar kita ya, juga untuk menghalangi ini paparan sinar las itu agar tidak menyebar ke orang lain. Jadi orang lain yang kerja di sekitar kita itu tidak terganggu ya. Juga termasuk pemakaian gerinda ini, itu akan terhalang percikannya oleh ini ya, oleh screen ini ya. Terus yang selanjutnya adalah ini yang tanda merah ini dulur ya, ini adalah keras ya. Jadi tanda merah adalah tanda larangan, itu sudah standar internasional untuk rambu-rambu ya. Jadi tanda merah dengan posisi gerinda seperti ini ya. Jadi ini dilarang untuk digunakan untuk menggerinda ya, atau memoles atau menggosok ya, karena akibatnya bisa fatal. Tapi secara umum orang itu sering melanggar ini ya, termasuk saya ya, termasuk saya melanggar ini. Tapi di sini saya tidak ini ya, tidak menganjurkan kalian untuk melanggarnya. Tapi secara umum seperti yang saya katakan tadi, ketika kita habis motong itu pasti untuk memulesnya sedikit itu kita pakai ini ya, karena ya alasannya untuk gonta-ganti yang tebal kayak gini ribet lagi. Jadi kita polesnya pakai ini dengan apa ya, dengan kiat-kiat tertentu lah, dengan trik-trik tertentu. Mungkin dia tidak terlalu ditekan atau segala macamnya. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan, karena itu adalah melanggar dari instruksi keselamatan dari pabrikan dulur ya. Jadi kita melebar sedikit. Ini adalah rambu-rambu dengan seperti yang saya katakan tadi, sudah kode internasional ya untuk warna ini ya. Jadi untuk yang merah itu adalah larangan. Kalau yang kuning ya, seperti banyak kita lihat di
jalan-jalan, yang kuning itu adalah peringatan ya, rambu peringatan, terus yang biru itu adalah rambu perintah atau wajib ya. Terus kalau ada rambu yang warna hijau itu adalah informasi ya. Itu kalau kita lihat di jalan tuh pasti kita pasti kita sering melihatnya kalau kita lagi jalan itu ya. Itu untuk rambu ya. Kita kembali lagi ke masalah batu gerinda ini dulur ya. Jadi secara keseluruhan dari ini ya, dari instruksi di sini tidak ada ya tertulis harus dipasang dengan cara tertentu, baik itu seperti ini ataupun begini ya. Itu tidak ada instruksinya di situ. Jadi ada orang yang ini ya, yang menyarankan bahwa pemasangan yang benar adalah seperti ini. Ini mengacu pada ini ya alasannya. Alasannya adalah ini ada tempelan ininya ya, tempelan kertasnya ini. Ini alasannya karena kalau dipasang seperti ini akan licin segala macamnya ya. Jadi dia harus seperti ini karena dia ketemu dengan flank nut yang bergerak ya. Jadi dia harus seperti ini ya. Harus seperti ini. Ada yang menyarankan seperti itu. Oke, tapi di sini ini ya, yang jelas di sini tidak ada ya untuk pemasangan seperti itu. Ini kalau menurut analisa saya ya, ini adanya seperti ini ya. Kertas ini adalah dia untuk ini ya, untuk ring penambah tebal ya, ring penambah tebal. Jadi ini yang kebetulan yang saya beli ini tidak ada, ini tidak ada. Ini yang dulu yang bekas lama yang ada ininya. Cuma ini yang saya ambil dari yang lama. Oke, kita buktikan. Kita pasang tanpa ada ini penambah ring kertasnya ini. Dulu ya, dia tidak akan ini ya, tidak akan kencang ya, tetap akan berputar dia ini walaupun sudah kencang ini, karena ini tipis ya. Jadi posisinya dia ketebalan ininya lebih tipis dari ini ya, tonjolan flanknya ini gitu loh ya, kelihatan ya tonjolnya flanknya ini. Jadi makanya dia harus ada ini ya, ada apa itu, ada ring penambahnya ya. Jadi sebetulnya ring penambah ini adalah untuk menambah ketebalan agar dia terpasang bisa rapat ya, rapat. Jadi dia bisa seperti ini ataupun bisa juga seperti ini ya. Coba kita cek setelah kita pasang ininya, pasang ringnya, kita kencangin, kita tekan sini. Nah, sangat kencang ya. Jadi kesimpulannya adalah adanya tambahan kertas ini ya. Ini adalah kalau melihat di instruksinya ini bukan untuk pemasangan dengan posisi tertentu, tapi dia hanyalah untuk penambahan ketebalan agar dia bisa terpasang dengan kencang ya. Jadi seperti itu. Dan untuk masalah ketajaman, kan ada yang berpendapat kalau dipasang seperti apa, barang tertentu, posisi tertentu itu akan lebih tajam atau lebih tumpul ya. Sebetulnya itu tidak dulur ya. Itu hanyalah ini aja, hanyalah sugesti kita aja. Kita yang sudah terbiasa mungkin masang gini, kalau dipasang seperti ini akan lebih tumpul. Itu tidak seperti itu ya, karena tetap walaupun dipasang dia seperti ini ataupun seperti ini, dia yang diaplikasikan tetap sini ya. Jadi tidak ada pengaruhnya ya. Sama seperti kita memakai pisau dulu ya. Kayak pisau itu walaupun dari sini ataupun dari sini kan, itu kan posisinya terbalik, tetap ya. Tetap tetap tajam ya. Jadi tidak ada pengaruhnya untuk masalah ketajaman. Dan akan beda lagi seperti yang seperti ini dulu ya. Ini mata gergaji. Dia ini sebenarnya dulunya ada ini ya, ada arah pemasangannya. Dia memang harus dipasang dengan posisi tertentu ya. Karena kalau tidak, dia tidak akan mempan untuk dipakai ya. Karena dia gergajinya kan menghadap seperti ini ya. Jadi dia harus dipasang dengan
berputaran seperti ini, karena untuk biar bisa ini ya, bisa mempan untuk mata gergajinya. Ataupun yang seperti ini ya, yang tebal ini harus secara logika kita sudah ini ya, sudah paham ya, tidak usah saya jelaskan. Jadi karena dia yang dipakai, diaplikasikan khusus untuk ini ya, jadi dia tidak bisa terbalik seperti ini. Jadi secara otomatis, secara logika sudah akan memasangnya juga seperti ini ya, seperti ini. Jadi simpulannya dulur ya, dari instruksi di sini tadi tidak ada ya pemasangan secara khusus ya, posisinya harus seperti ini atau seperti ini, tidak ada. Jadi itu kembali lagi kepada kalian semua mau masangnya seperti apa ya. Tapi yang jelas ini adalah bukan diaplikasikan untuk menggerinda atau menggosok atau memoles lah, apapun istilahnya ya, dulur. Oke dulur, sementara itu dari saya ya. Saya dengan adanya ini saya tidak bermaksud untuk menyalahkan yang lain atau membenarkan ini membenarkan cara saya ini ya, tidak ya. Tapi ini adalah untuk ini aja, untuk sharing kita, mungkin bisa menambah ini ya, menambah wawasan kita untuk pemakaian ini ya. Karena kalau saya lihat di YouTube itu banyak perbedaan untuk masalah ini ya, masalah ini. Oke, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.